Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Anissa Nidaur Rahma MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran fikih MISD, dan tak lupa teman-teman semuanya yang kami cintai dan kami sayangi. Sebelumnya kami dari kelompok 2, yakni beranggotakan saya sendiri Harirotul Nurul Husna dan Mbak Zumi Asmadewi, yang mana kami akan membahas mengenai mengembangkan indikator KD untuk materi pembelajaran fikih di kelas MI. Itu pembahasan kami pada materi kita hari ini. Di sini kami yang pertama akan membahas mengenai pengertian indikator. Apa sih indikator itu? Nah, indikator adalah, ini menurut para ahli dulu, menurut Mulyasa, indikator adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Itu indikator menurut Mulyasa. Jadi diukur melalui observasi untuk mencapai suatu ketercapaian kompetensi yang dimiliki oleh setiap siswa. Itu menjadi acuan penilaian dalam suatu mata pelajaran. Kemudian menurut Green, ini menjelaskan bahwasannya indikator adalah variabel yang mengindikasikan atau menunjukkan suatu kecenderungan situasi yang dapat dipergunakan untuk mengukur perubahan. Ini menurut Green. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya indikator itu merupakan suatu penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mana mencangkup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sehingga indikator sendiri ini dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik ya. Jadi setiap peserta didik itu kan berbeda-beda karakteristiknya, kemudian dari segi mata pelajarannya, kemudian satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasikan. Seperti itu. Itu merupakan pengertian indikator. Untuk kedua yakni fungsi indikator yang akan dijelaskan oleh Mbak Zumi, monggo. Ya, fungsi indikator. Adapun fungsi indikator adalah ada yang pertama pedoman dalam mengembangkan materi pelajaran. Nah, mengembangkan materi pembelajaran itu harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Harus terarah dan memiliki karakteristik baik itu mata pelajarannya, potensi, dan kebutuhan setiap peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Bahan ajar juga perlu dikembangkan oleh guru gunanya untuk menunjang pencapaian potensi peserta didik. Nah, pedoman ini ketika kita sebagai guru memilih bahan ajar harus yang lebih efektif sesuai dengan tuntutan indikator sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal. Selanjutnya yang ketiga yaitu pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Indikator itu menjadi pedoman dalam merancang ataupun melaksanakan serta mengevaluasi hasil belajar. Nah, rancangan penilaian ini memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan juga jenis penilaian serta pengembangan indikator penilaian. Kemudian yang keempat yaitu pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Selanjutnya yaitu kegunaan indikator. Nah, perumusan indikator ini sangat perlu karena yang pertama yaitu indikator itu merupakan penjabaran lebih rinci dari tujuan yang lebih besar atau kompetensi dasar atau yang disingkat dengan KD. Nah, sehingga bila indikator itu tercapai, kemungkinan akan tercapainya juga KD akan lebih besar pula. Kemudian yang kedua membantu siswa. Nah,
Dengan adanya indikator ini, siswa itu dapat mengatur waktu, energi, dan juga pemusatan perhatian kepada tujuan yang akan dicapai. Kemudian yang ketiga, membantu guru. Nah, dengan adanya tujuan ini atau dengan adanya indikator ini akan dapat mengatur kegiatan pembelajarannya, metodenya, strateginya untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang keempat, evaluator. Evaluator ini tujuannya untuk menyusun tes sesuai dengan apa yang harus dicapai oleh siswa. Selanjutnya, mekanisme pengembangan indikator. Berikut ini disajikan kata-kata operasional yang dapat digunakan untuk indikator kompetensi, baik yang menyangkut kognitif, afektif, maupun psikomotor. Nah, di sini kita ada gambar KKO atau kata kerja operasional dari ranah kognitif. Nah, ranah kognitif itu mencangkup yang pertama pengetahuan. Kemudian yang kedua pengetahuan. Mohon maaf. Yang pertama pengetahuan ini meliputi seperti ini, ada menyebutkan, menuliskan, menyatakan, mengurutkan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua atau yang biasa disebut dengan C2, memahami atau comprehension, pemahaman. Nah, dalam C2 ini biasanya mencakup menerjemahkan, dapat mengubah, kemudian menguraikan, menuliskan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, C3, menerapkan atau application. Nah, dalam application ini ada beberapa hal, diantaranya yaitu mengoperasikan, menghasilkan, mengatasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, menganalisis atau yang biasa disebut dengan C4. Nah, C4 ini yaitu indikator pencapaiannya yaitu seperti merancang, merumuskan, menguraikan, membagi-bagi, memilih, dan membedakan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, yaitu mengevaluasi. Mengevaluasi yaitu dapat mengkritis atau menafsirkan dan memberikan evaluasi. Kemudian yang terakhir C6, menciptakan. Nah, ini bisa dilihat ranah kognitifnya. Selanjutnya yang kedua, ranah afektif. Ranah afektif. Nah, di sini ranah afektif ada 5. Yang pertama, menerima, merespon atau responding atau menanggapi. Kemudian yang ketiga ada menghargai atau disebut dengan valuing. Kemudian yang keempat, pengorganisasian atau organization. Kemudian yang kelima, karakteristik menurut nilai. Nah, ini tadi bisa dilihat ranah afektif. Kemudian selanjutnya ranah psikomotor yang akan dijelaskan oleh Mbak Husna. Dalam psikomotor ada observasi. Nah, di sini dalam ranah indikator ini yang pertama ranah psikomotorik. Jadi ini lebih ke keterampilan ya. Yang mana ini ranah psikomotorik ini mencangkup yang pertama ada meniru, kemudian memanipulasi, ada mempresisi, kemudian artikulasi dan naturalisasi. Seperti yang pertama contohnya adalah ini seperti dilihat, silakan dilihat ya di slide ini ya. Jadi ada kayak kegiatan meniru, nanti berarti indikatornya menyalin, kemudian memanipulasi berarti membuat kembali, kemudian kalau presisi itu menunjukkan, melengkapi, menunjukkan, kemudian kalau artikulasi itu berarti nanti indikatornya diawali, redaksinya diawali kayak membangun, mengatasi, menggabungkan, koordinat. Kemudian yang terakhir yakni menaturalisasi. Nah, menaturalisasi ini
menghasilkan karya cipta, melakukan sesuatu dengan kecepatan yang tinggi. Nah, ini seperti redaksinya nanti mendesain, menentukan, mengelola, menciptakan, membangun, itu merupakan indikator dari naturalisasi seperti itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu cara menjabarkan kompetensi dasar ke dalam indikator kompetensi. Nah, mengidentifikasi kata-kata untuk indikator pencapaian kompetensi ini yaitu dengan cara menjabarkan kompetensi dasarnya terlebih dahulu, kemudian membuat indikator kompetensi, yaitu dengan menambah kolom di sebelah kanan pada format kompetensi dasar seperti berikut ini. Nah, kami ada contoh indikator pencapaian kompetensi dan mata pelajaran fikih kelas 1 semester ganjil. Nah, seperti yang pertama yaitu menerima KD yang pertama menerima kebenaran rukun Islam. Nah, indikator pencapaiannya yaitu menyebutkan isi rukun Islam. Nah, dari kata menyebutkan, menghafal, menentukan, dan menjelaskan ini kita ambil dari KKO atau kata kerja operasional. Kemudian untuk kalimatnya kita kembangkan sendiri sesuai pencapaian kompetensi yang ingin kita capai. Nah, untuk memilih kata-kata operasional dalam indikator, kita bisa melihat data-data operasional sebagaimana yang ada di KKO dan guru juga dapat menambah. Nah, dan guru juga bisa menambah kata-kata operasional untuk mengisi indikator yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, kebutuhan daerah, dan juga satuan pendidikan masing-masing. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.